akhbirni anil Islam. Tolong jawab saya. Islamnya apa Nabi? Maka Nabi jawab mandul tanya Allah, akhbirni anil iman. Imannya apa Nabi? Maka ya Allah Rasulullah tanya Allah, akhbirni an sa'ah. Kiamatnya apa? Maka itu Nabi Muhammad, tidak ada orang yang bertanya lebih paham daripada orang yang ditanya. Maka laginya cara Jibril tunjuk ijazah ilmi Islam, iman, ihsan dan tentang kiamat dengan cara Jibril duduklah di atas Rasulullah lagi. Maka dalam tarekat lagi ngaji isyarat tarekat pakai ijazah. Man debu anak pakai jaro, kita pakai jaro jamaah dia kan mungkin rujak tahu tapohnya. Maka dikiaskan, kias itu pakai tali, yaitu sebenarnya hijab putih, nah, dan seterusnya. Kamu maknya yang tengok melawan wahabi lagi jauh, hai primong tuan, tengok kaki kan, ini kali jauh. Nah, begitulah. Yang ketiga berkenaan tarekat. Tarekatnya pun kadang orang mau tarekat untuk wahai roh. Tarekatnya untuk berzikir kita nyomandu. Di Acehnya guru yang paling pun menyebarkan tarekat Naqsyabandiyah secara meluas adalah almarhum Abuya Muhammad Wali Al-Khalidi. Guru yang paling pun menyebarkan tarekat Syattariyah di Acehnya adalah Syekh Abdul Rauf As-Sinkili. Guru yang memperkenalkan tarekat Syaziliyah dan Qadiriyah yang pun di Acehnya yang perkenalkan atau menyebarkan adalah almarhum Abuya Muhibbuddin Wali. Jadi tarekat Syaziliyah, Naqsyabandiyah yang Bandung Kama tujuannya berzikir. Nah, bagaimana kan? Untuk berzikir pada tinggal mereka mati. Tuan akan berangkat, Brundon akan berangkat, ada nabinya berangkat, mandung berangkat. Menyo berangkat mak hati itu sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullah marada. Nah, sebahagian hamba lu itu ya Allah, kalau hatinya sakit fazadahumullah marada, lu tambah sakit lo. Waktu itu mah sakitnya Allah lucuk nyawa mereka. Nauzubillah min dzalik. Maka kita akan menjadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka cara sebelum kita nyawa mati itu harus perbaiki hati dengan bertarekat dan berzikir. Nah, itu yang ketiga. Atau sama aja. Gimana ya? Datang nanti modal ceramah itu modal yang kalau wajib. Ya, dan tuan lagi memang menonton ceramah kalau audiensnya urus yang dengar dulu. Itu kami kami goyangnya kan, badan kami anu tarik mulai mau, ya kan tanda bahwa lu harus tutup kan. Nah, jadi ini tu tadi tu kami mah tubuh kontrol kami ya, anu kamu mulai mau ya, betul. Ya. Itu tentang tarikat. Nah, yang terakhir yang ingin sampaikan, tentang terakhir ada drama yang terakhirnya yang paling banyak. Yang menurutnya yang singkat-singkat macam. Yang terakhir ini adalah berkenaan tentang ya situasi zaman Nabi Nuh. Dan Tuhan dan sampaikan betul kepada jamaah Nuh bahwa kondisi zaman Nabi Nuh adalah kondisi yang anak kecil akan mengalami yang disebut dengan kiamatul kubra atau kiamat besar. Jadi Tuan menceramah tetap dan berita bermandung audiens jamaah tentang kiamat. Salah satu kiamat yang akan terjadi pada tempat dunia adalah dikatakan Rasulullah, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban, fatuba lil ghuraba." Pada sisi lain Rasulullah bersabda, "Innallaha la yantazi'u intiza'an minal ilmi hatta yantazi'u biqadil ulama." Tanda kiamatnya kata wa tempat kedanya apabila mandung ulama mulai cok ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahun 2020 nya
Ya, kedua ulama kan. Abu Kota Fajar cok oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripadanya cok oleh Allah dalam ulama yang di Aceh di Takimon dan tuan ketua soalan kan. Kemudian disusul oleh murid Abu yang Mudawali yang lain yaitu Abu Matangke. Kadang dalam dunia Allah nak angkat kedua ulama dan ulamanya ulama-ulama lain punya kamu diangkat kan beri efek tapi punya ulama lain Allah angkat yang pendeta lampu dunia kamu lain berdua. Abu Matangke murid Abu yang Dawali Kahanali oleh Allah. Kemudian Abu Kota Fajar murid Abu yang Dawali Kahanali oleh Allah. Dan kedua ulama sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teringat hatta iklan Nabi Muhammad punya ulama kahanani waktu monyo ruusan juhala akan diangkatlah ulama-ulama bodoh oleh masyarakat. Menyoka ulama bodoh diangkat maka tanda kiamat sudah mulai dekat. Tengku ni beri contoh ya, 4 tanda-tanda yang dekat dulu. Nabi nyo tak kada nak urungkeun hai bid'ahnya hancur, yan maulidnya bid'ah, tahlilnya bid'ah, pakai korbannya bid'ah, pakai tasbih bid'ah, yan tamong tarekat bid'ah, katanya tak adakan Isra Mi'raj bid'ah, katanya tak baca zikir sembahyang bid'ah. Bid'ahnya boleh. Bid'ahnya sesuatu yang tak dikerjakan oleh Nabi, bid'ahnya tak kubur, ya bid'ahnya. Contohnya IU nama Nabi. Betul dalam riwayat hadis Nabi meminum air kelapa, nah. IU atau lagi nyoto bahasa lebih hangat Honda nama Nabi. Maka orang pakai Hondanya mah disebut bid'ah. Lebih nyo nak urangkeun hai, dia ikut tarekat hanang Nabi bid'ah. Jadi ki masjid harun. Hadir ikut tarekat harun. Oh lagi abang dia. Maulid hanang Nabi hadir ikut. Isra Mi'raj hadir cik. Mau yang dia apa? Don pakai kacamata nama Nabi. Oh no, apa hayang kena lembaga ahmad yang urusan juhalan ngikut hadis Nabi akan muncul ulama-ulama bodoh yang ulama bodohnya tak dipercayai sebagai ulama raya dan yang nampak tempat kita nyonya. Maka tanda kiamat sudah ada dekat. Nanti lewati hanapu main-main dengan orang termasuk tuan sendiri. Jadi punya tuan sampaikannya berlaku nasihat bagi tuan sendiri. Ya. Nah, jadi lagi ya. Maka ikhlas Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ya, beliau pernah berkata, saya khuruju qauman fi akhir zaman. Akhir zaman akan Allah ciptakan tabuh umat Udatul asnan wa sufaha'il ahlam. Umatnya adalah umat yang muda tapi ilmunya sedikit. Ilmunya itu tidak banyak alias orang-orang bodoh. Maka uronya dia tak urungkan mengangkat ulama-ulama bodoh sebagai panutan agama. Jadi mak-mak yang berhormati, maka oleh karenanya ke untung tak ditanya tetamu tarekat, ditanya manungna umum dan teatu ditanya akan wa Allah, tapi ditanya na tamong zikir insyaallah tengah pada mati ditanya wujud tak la ilaha illallah. Man qala fi akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Kala Nabi Muhammad seorang yang mati wujud mengucap la ilaha illallah maka masuk surga. Ya, nampak kan? Nanti ni, ya, nyo katanya orang muro, katanya tak dengar ceramah kan? Ini kan, nah sebahagian jadi kan? Bila tuan mana lain bahagian itu. Jadi,
Doa jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian kondisi Mumo Daniel. Tapi lawan Daniel mbak don lagi ngomong kan. Waktu itu bagian kajian penutupan di Aceh Besar, ada orang bertanya, "Tengku, apakah betul Tengku bahwa nanti di pertengahan bulan Ramadan tunyo akan dufan, akan dentuman besar?" Kenapa? Dia cuma viral lah ya. Viralnya apa Tengku? Tengah terkenal berita ini. Jadi mandu orang mulai mencari-carinya. Oh betul itu muda bak pertengahan bulan Ramadan akannya terjadi dentuman besar. Dentuman besarnya lagi nafsu raya dah di langit. Maka dentuman Jawa yang pertama itu kuasa Allah. Kita tak boleh mengirangi. Tapi walau demikian, lalu berupa sebuah hadis riwayat daripada Imam An-Nu'aim bahwa itu Rasulullah menyoba pertengahan bulan Ramadan bak ura Jumat, maka akan ada suhu langit yang lain. Nah, dina udah tanya mbak mak le, tapi ulang tiga tu. Itu Rasulullah menyoba pertengahan bulan Ramadanian, roh bak ura Jumat, berarti 15 Ramadan, roh bak ura Jumat, maka akan terjadi ledakan besar di atas langit. Dina dan bertanya pertengahan bulan Ramadan itu 2020 nya urop. Hah? Nah, gimana kunya? Kamu pelung dulu, aku pelung ya, untuk pula pelung. Ditanya Allah ya Allah ya langit ya terserah Allah lah. Tu ya Allah buat ya Allah, kau nak kena menghancur dunia, terserah barannya. Kamunya ataran ya Allah. Bumanya ataran ya Allah, langitnya ataran. Matahari ataran apa hak kamu protes? Ya. Tapi mau tu lagi anakku. Wallahu a'lam. Tapi nak tahu berita tu dari ahli astronomi Amerika Serikat bahwa urungnya itu nyo akan meteornya kedua batai dia tu langit maknya nak batai melayang ajak batai yang dia tu debu raya ya batai raya disebut dalam anak sekolah ruang angkasa astronomi dan meteorit nanti nak ke batai. Jadi pergi ke lewatnya batainya cuma mengarah ke bumi dan akan jatuh ke bumi, lokasinya berada di Rusia. Ya. Wallahu a'lam. Menyodohnya saya dah baca. Nah zikir tu, bunyo memang terjadinya zikir ni harus kita baca Subhanallahul Quddus, Subhanallahul Quddus, Rabbunal Quddus, nya zikirnya. Zikir Rasulullah punya seandainya bab pertengahan bulan Ramadan yang betul terjadi ledakan besar langit, kita ni sujud dengan Nabi Muhammad membaca zikir Subhanallahul Quddus, Subhanallahul Quddus, Rabbunal Quddus, nya zikirnya. Subhanallahul Quddus, Subhanallahul Quddus, Rabbunal Quddus. Kan? Jadi bacanya mandu kamu mati ini nyangka terserah ke Allah kan? Lagi tuan kemana katanya mandunya ada Allah kan? Maka akan terjadi ledakan besar dan batai yang tuan kemenanya akan dijatuhkan Allah di Rusia. Alhamdulillah anak kenal di Indonesia. Menyang kenal Indonesia mungkin hanya di kampung kan? Yang termasuk bala wabah corona. Jadi tuan wakil kalau virus corona itu saya tahu hadis Nabi, inna hadzal waj'a aw as-saqama rijzun qaddabihi ba'dul umami qablakum. Ya, dikatakan Rasulullah, wahai sahabat Lut, wahai umat Lut, munyona terjadi sebuah wabah penyakit dalam tabuh nangro uzziba bihi ba'dul umami qablakum. Ingatlah itu adalah
wabah penyakit yang pernah diturunkan Allah sebelum engkau hidup. Berarti wabah coronanya sebenarnya karena pak masa Nabi lain kalau Nabi Muhammad. Contoh, bak nama masa Nabi Musa, nah salah Fir'aun bernama Samiri. Nanti Samiri. Atau nama lain dan aslinya Musa bin Zafar. Dalam Al-Quran hanya boleh Musa bin Zafar, tapi Samiri. Jadi ayah, bak masa umat Nabi Musa si Samirian hidup oleh Allah fakir penyakitnya menyerta sentuh kulit ini tutup dulu. Sentuh orang yang tutup dulu, tutup boleh madu. Ini dalam biologi berikan dari tesia apa nanti penyakitnya. Jadi yang kena Tuhan sampaikan, ikut Rasulullah munyona tengah terjadi wabah penyakit batamu nanggro. Ingatlah ikut Rasulullah. Udzaba bihi, yang Allah tengah betul azab. Allah sedang menurunkan azab di negeri itu. Lipat munculnya pertama kali ya corona ya. Di Cina. Maka ikutlah Rasulullah dalam hadis Muslim, udziba bihi, munyona tabuh nanggro betul oleh Allah wabah penyakit. Udzaba bihi, Allah sedang mengazab mereka. Allah sedang mengazab mereka. Jadi cok benar kan corona kan pada tempat dia. Jadi nyampur dan kemudian azab. Apakah dia itu cobaan? Nah harus bedanya. Pak beda cobaan, ujian dan musibah. Yang beda-beda ke dia pakar dan tengah musibah. Pakar dan tengah diuji oleh Allah. Nah, artinya beda ya. Moyo ujian khusus urang-urang lagi ulama diuji oleh Allah, itu namanya ujian. Moyo tegurannya lagi contoh katanya udah terkemayang, main batin dong. Dia main batin, buat biasa. Terkemayang lagi, mungkin mancing, lanjut dong udah terkemayang tak main batin dong. Itu orang soleh tapi bermaksiat. Yang punya Allah pun azab itu disebut dengan teguran. Waktu yang terakhir namanya ya musibah atau azab bagi siapa? Mereka yang tak mau patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bedakan kita nyoba cuma diuji oleh Allah. Hanya itu khusus orang-orang soleh, termasuk ulama. Mampu cip kita nak dan tengah ditegur oleh Allah. Hanya itu. Itu antara ujian, musibah dan teguran. Jadi azab corona itu adalah azab yang Allah turunkan di Wuhan. Di Cina nya urut Islam diinjak oleh awak Cina. Jadi urut Islam di Cina di daerah Guangzhou. Jadi ada tanah berubah daerah di Cina yang mayoritas Islam di Guangzhou dan di Xinjiang. Urut di Cina yang pakai cadar. Jadi tu awak polisi Cina loh yang betul. Haji pakai cadar ini dah haji pakai jilbab. Di Xinjiang lagi haji Al-Quran, kitab suci Al-Quran diinjak oleh mereka, dihina oleh mereka. Urang menjauh masjid, hanyut tidak ke masjid, hanyut mengumandangkan azan, dan hanyut beribadah dalam masjid. Madu hanyut orang Cina. Sehingga Allah turunkan azab yang disebut dengan corona, yang huronya awaknya ngepeleh cadar dari kaum muslimat, huronya urang Cina tak pakai cadar dulu. Ya. Itu maksud dia masker kan? Ya. Uronya nurunyan, penghina katanya, saudara katanya di Cina. Dilarang sholat, dilarang ibadah, tapi uronya kamu mulai tamulam masjid, kamu mulai ikut ibadah. Fumhan pokoknya ibadah uronya. Jadi kadang memang Cina nya punya hal-hal lain dipetih madu. Contoh dan tuan alun tro kedih di kuburan Syekh Samsudin As-Sumatrani, kuburan gonya di Malaka. Jadi kuburan Syekh Samsudin yang ikut tempat ibadah orang Buddha. Sudah mau kenal? Macam kamu dah mau kenal?
Pun nanti orang Cina yang pun lupa ni kan. Yang lagi petasan dia lah tu ni kan. Kalau ya. Pun nak lupa kan. Jadi dia ada kuburan Syekh Sabda Sumatera ni. Kemudian obat nyamuk dia tu dia tanya buat penjaganya pakai lagi ya kubur. Obat nyamuk lupa nampaklah buku apa ni kan. Buku Malboro ya. Jadi tugas penjaga ni awak Cina nak ajak kena sini. Terkejut tu bakal Cina ajak kena. Cina kan bukan orang Islam, lagi ni orang kan dipatih di hal-hal gaib dalam Islam dipatih sih. Ya, lagi kan. Jadi wallahu a'lam bisa jadi orang Cina yang sementara saja datang ke masjid. Besok kalau tak ada lagi virus, ya mulai tidaklah saudara kita yang ada di Cina. Salah satunya di Guangzhou. Guangzhou-nya telah virus sahabat Nabi yang tinggal di Guangzhou. Namanya Muaz bin Jabal. Ada dengar? Nah, jadi Muaz bin Jabalnya sahabat Nabi 4 kuburnya berada di Guangzhou di Cina. Apakah jatuh kena nebu yang kena Rasulullah dah meninggal Nabi Muhammad, Islam menyebar ke Persia, menyebar ke Cina, menyebar ke Aceh. Urun tamu Islam di Acehnya abad ke-7, abad ke-3. Ada yang mengatakan bahwa Aceh pertama kali masuk Islam pada masa Umar bin Khattab dan seterusnya. Yang kedua Tuhan sampaikan virus corona ni itu adalah ujian bagi kita yang mandul, teguran bagi kita yang mandul. Walana buluwakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Sungguh kata Allah, aku menguji kalian. Aku ingin tahu bagaimana kalian takut dengan corona. Kalian takut dengan corona, kan kalian takut dengan aku yang membuat corona. Wala nabluwakum bisyai'in, dan sungguh kami menguji kalian dengan apa Allah uji? Minal khaufi, dengan ketakutan. Allah putul yang coronanya. Lu kena 4 hamba-hamba lu yang takut dengan corona. Dia takut dengan corona, hukumnya kafir mak. Kenapa takut corona? Man dibanci tegur urun tengah corona tak kena. Oh, ni nak antisipasi dengan afurah tu. Memang ada dia takut corona, antisipasi perlu tak ikut pemerintah perlu pakai masker. Ikut pemerintah hai pakai masker. Perlu. Yang pertama lagi contoh urun nalu rupa kejadian fakta. Nanti orang kamu kawin lero ino kamu kawin. Tidak masjid habis-habis ibadah. Ini orang tanya bang, ya dah kamu kawin lero nya orang yang ke rumah. So yang rezeki Allah Subhanahu wa taala. Marah nak cari kerja. Ada kan Allah Maha memberi rezeki. Ambil lagi ngaji kurang. Memang. Ini contoh apa? Ini kejadian fakta di Melabu, ini kejadiannya. Anda sebutkan ke kampung. Jadi nak orang tak berdah. Sehingga orangnya muncul. Dia peng kau itu. Kemudian drop lewat ini, diikat pak tiangnya. Ditanya lewat ini ya. Dan maka muncul. Ini kehendak Allah bang. Lagi orang ini. Oh tak bisa, ini bukan kehendak Allah. Begini pak. Coba abang hafal rukun iman yang ke-6 apa? Percaya kepada qada baik dan buruk. Mencuri ini qada baik atau buruk? Qada buruk. Dari mana qada buruk? Dari Allah kan? Kamu yang tenginan gimana berarti macam mencuri dari Allah kan? Maka ikhlas tengku imum. Ijak dan ngawai bukan ada imum. Ini urusan lu tak. Jadi nyo pilih apa? Nyo kehendak Allah kedua ni. Nyo parang apa? Nyo jaro lu lagi. Pilih antara dua. Nyo kedua kehendak Allah. Tu pilih parang, tu pilih lumpuh kan. Nyo kedua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kena Tuhan sampaikan adalah walau coronanya ujian Allah, kita tak perlu takut. Tapi antisipasi perlu. Kadang kurang tu ladung nanti tengku ronyo, nak kejadian ronyo, anda sebutkan tengkunya.
Jadi disampaikan bahwa katanya anak pun takut coronanya, urung aparatnya, anak punya karena kita tak usah ke pemerintah itu tak boleh macam sehingga itu tentunya nak kemah ke publik. Kenaginya cara katanya beragama. Percaya bahwa corona itu ciptaan Allah, juga harus percaya adanya antisipasi. Lo tunjuk dalil. Pak bukti don gua di bawah antisipasi. Umar bin Khattab di dalam kitab Al-Kamil fi Tarikh jilid 2 halaman halaman 40 bahwa Umar bin Khattab waktu kena berangkat ke Yaman, Damaskus lagi mah. Waktu itu Damaskus, tegolong pro Damaskus berita oleh sahabat. Umar, dia kata mau Damaskus Umar, ini nak wabah penyakit. Anak pun dah mau Umar. Oh nak wabah penyakit. Ya Umar, anak pun dah mau. Gimana sih? Kata, lagi yang mana? Kata Umar, balik. Nanti kata, yang tindakan Umar apa? Cobalah telah tidur sahabat. Umar, dan pun takut mau wabah penyakitnya. Nah, anak takut bakal anak tajak ke dia Damaskus. Anak pun takut wabah penyakit Umar. Yang takdir Allahnya. Apa Mak? Jadi salah cerita orang, dia tanya Umar, anak takut orang wabah penyakit? Anak? Oh, anak takut tak berangkat lagi ke Damaskus. Anak punya orangnya. Punya oleh Umar. Saya menghindari takdir Allah menuju ke takdir Allah. Maksudnya saya menghindari wabah penyakit yang takdir Allah dan saya pergi ke takdir Allah yang lain, yaitu kembali kemari. Nah, ini dalil bahwa Umar saja ada antisipasi melawan wabah penyakit. Ingat mak anak pun takut dengan corona, tapi juga harus antisipasi seperti mana Umar bin Khattab. Katanya takut dengan corona, walana berluakum min syai'in minal khawfi wal ju'. Aku uji mereka, kata Allah, dengan rasa takut dan rasa lapar. Orangnya corona lockdown, mandul ekonomi habis. Urung mulai lapar. Allah ujinya. Lu kalau hamba lu empat yang betul-betul lapar karena lu, kon karena corona. Apa yang betul-betul takut karena lu, kon karena corona. Itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka mak-mak, nyampe kalah surah, dia juga pun kau itu kenya. Dia anak takutnya macam tu, kenal dia nyok salah. Kau salah ya? Salah lu. Anak pun takut corona, kita tetap antisipasi. Pemerintah menyuruh memakai masker, ikut. Pemerintah menyuruh kita untuk tidak beramai-ramai, ikut. Makanya ramai-ramai anak gimana? Ya anak pun, tiga orang lagi. Ya. Jadi jamaah dirahmati Allah, inilah fenomena yang sedang terjadi di zaman ini. Anak-anak yang umur-umurnya kita keju hanali cucu, hanali generasi cucu. Pakai nebu karena memang kiamatnya karakter. Anak kecil karena Imam Mahdi kalahin, Dajjal kamu lecur. Ya. Tapi lu kena jelaskan betul berkenaan tentang virus corona. Virus coronanya mah itu ciptaan daripada konspirasinya Rockefeller, salah seorang elit global terbesar penguasa dunia. Dia tidak diketahui di mana keberadaannya. Menurut bahasa kita nyonya, bahasa lainnya Illuminati. Nanti dengar? Anak mudanya bahasa muda, corona itu buatan Illuminati. Bahkan terwujudkan lagi ya, karena tahun 2020 pihak New York University, pihak Padupoh London University-nya tahun 2020 menciptakan rapat besar-besaran untuk membahas penyebaran wabah penyakit tahun 2020. Dalam daftar artikelnya dituliskan bahwa Cina adalah awal penyebaran penyakit. Satu, tahun 2020. Yang kedua, akan ada terjadinya lockdown. Yang ketiga, akan ada terjadinya